Shalom. Haleluya. Masih ada sukacita di tempat ini? Masih ada sukacita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita saudara adalah sukacita Tuhan yang tidak boleh dibatasi oleh keadaan. Sekalipun mungkin banyak orang beribadah, walaupun sedikit beribadah, sukacita saya dan saudara di dalam Tuhan tidak ditentukan oleh jumlah atau kuantiti manusia yang datang ke gereja. Amin. Tapi sukacita kita, saudaraku, beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki cinta yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang sakit tidak beribadah, tapi saudara dan saya bersyukur saudara sehat hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya berani katakan ini karena saya mengalaminya dan saya melakukannya. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang komitmen beriman dan beribadah. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa yang lahir pada tahun 1400 sebelum Masehi. Namanya Joshua bin Nun dari suku Efraim. Ya, saudara kasih Tuhan. Siapa yang kenal dengan Joshua? Tapi Joshua bin Nun, anak Nun, ya, dari suku Efraim yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 28. Ayat ini sudah biasa kita baca, ya. Yosua pasal 24 ayat ke-14 sampai ayat 28. Ini ada 14 ayat, saudara dan saya berganti-gantian untuk membaca firman Tuhan ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya 14, jemaat Tuhan yang Tuhan berkati di ayat yang ke-15 atau yang ganjil. Baik, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15 silakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Bangsa itu berkata kepada Yosua, ya, kami akan beribadah. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Bersama-sama 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, minggu-minggu ini bahkan bulan ini, ya, BPP Sinode Gereja kita selalu memberikan tentang tema khotbah itu iman, ya, dan juga berbicara tentang keluarga Kristen.
Kenapa? Minggu lalu saya katakan bahwa keluarga ini merupakan lembaga yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena keluarga ini dibangun oleh Allah sendiri lewat Adam dan Musa. Dan Tuhan memberkati setiap keluarga yang takut akan Tuhan. Sampai kepada Yosua, Allah juga berpesan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang benar-benar harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena keluarga yang sehat, keluarga yang takut akan Tuhan, maka kota, maka bangsa, maka negara akan kuat. Tapi kalau keluarga-keluarga hancur berantakan, maka bangsa juga akan rusak, negara juga akan rusak. Bahkan gereja juga akan rusak. Amin. Nah, ini tugas kita. Ini tugas gereja. Bagaimana setiap keluarga ini, saudaraku, benar-benar hidup takut akan Tuhan, mengenal Tuhan apapun keadaannya, beribadah kepada Tuhan apapun resikonya. Saudara perhatikan perkataan-perkataan firman Tuhan disampaikan oleh Yosua tadi yang kita baca, bahwa Tuhan itu Allah yang pencemburu. Tuhan itu tidak mau kita beribadah kepada ilah-ilah lain. Saya katakan, Tuhan tidak pernah toleransi kepada Allah lain. Karena apa? Dia satu-satunya Allah yang ehad, Allah yang esa, tidak ada duanya. Ya, tidak ada rivalnya di dunia ini. Nah, dia mau, saudaraku, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka hari ini temanya adalah komitmen beriman dan beribadah. Ya, komitmen, saudaraku, dalam kamus KBBI dikatakan adalah sebuah perjanjian atau sebuah kalimat atau perilaku yang mengikat. Ya, itu komitmen. Ya, perjanjian yang mengikat. Nah, artinya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ada perjanjian yang mengikat kita sebagai anak Tuhan untuk hidup dan takut akan Tuhan. Ya, apa perjanjiannya? Perjanjian darah. Ya, yang dicurahkan oleh Yesus 2024 tahun yang lalu kepada dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita memiliki hidup yang kekal, supaya kita jangan dibinasakan, supaya kita jangan dihancurkan oleh dunia yang jahat ini yang sedang menuju kepada kebinasaan. Amin. Ya, itu tujuannya, saudara. Jadi kita punya perjanjian, kita punya komitmen. Hari ini saya dan saudara, ya, masuk dalam perjanjian bersama dengan Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sudah terima tubuh dan darah Yesus. Inilah yang mengikat kita. Jadi jangan dilanggar perjanjian itu, jangan dilanggar komitmen itu. Selalu saya katakan bahwa, saudaraku, Tuhan selalu menggambarkan hubungan dengan Dia itu seperti hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri terjadi ketika si laki-laki dan si pria punya komitmen. Katakan komitmen. Punya perjanjian untuk hidup bersama dalam membangun sebuah rumah tangga. Ya, tanpa melihat apa lagi kekurangan, tanpa melihat apa kelebihan. Ada cinta yang ada di dalam dirinya, sehingga punya komitmen hidup bersama. Amin. Sehingga apa? Keluarga Kristen, iman Kristen tidak mengenal perceraian apapun masalahnya. Keluarga Kristen tidak mengenal perceraian kecuali karena mati. Amin. Tidak ada, saudara. Iya, karena apa? Karena kita punya komitmen hidup bersama dengan suami kita, hidup bersama dengan istri kita. Amin. Ada komitmen. Nah, kalau tidak memiliki komitmen, maka saudara, keluarga saudara dan saya akan hancur. Setuju? Ya? Setuju? Karena setiap pribadi pada dasarnya memiliki kelemahan. Istri punya kelemahan, suami punya kelemahan di mata istrinya. Di mata suaminya, ya, istri juga punya kelemahan dan sebaliknya. Amin. Punya kelebihan masing-masing, saudara. Nah, kalau tidak memiliki komitmen yang kuat, maka saya yakin itu rumah tangga akan hancur. Sekarang ini, saudaraku, banyak pelakor. Jadi ibu-ibu, ya, yang punya suami, hati-hati. Doakan suaminya, jangan diambil pelakor. Pelakornya bukan hanya orang yang bukan Kristen, orang Kristen. Ya, ibu-ibu yang punya suami, shalom. Jaga suaminya. Amin. Dijaga suaminya, ya. Sekarang ini banyak pelakor, nggak ada yang kuat terhadap dosa. Ya, benar-benar dijaga. Kalau saudara yakin suami dan istri itu harus hidup kudus, saling menjaga supaya hidup dalam kekudusan dan komitmen kepada Tuhan. Komitmen itulah yang membuat tetap kuat beribadah, beriman kepada Tuhan. Amin. Nah, Yosua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah tokoh Alkitab yang hidup pada zaman Musa.
Dan bapaknya adalah Nun, seangkatan dengan Musa dan juga kakeknya, saudara. Ya, apa yang terjadi? Yosua ini lahir di Mesir. Lahir di Mesir. Jadi waktu kecil, ketika bangsa Israel di bawah Musa dengan perintah Tuhan, ya, pindah dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya, sebenarnya dari Mesir ke tanah Kanaan ini hanya 800 km. Ya, hanya 800 km. Artinya 25 hari perjalanan jalan kaki ini nyampe. Ya, tetapi apa terjadi? Alkitab mencatat bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan berapa tahun? 40 tahun. Artinya generasi pertama yang berumur 20 tahun lahir di Mesir itu mati semua, tidak sampai ke tanah Kanaan. Mati di padang gurun. Ya, yang sampai, yang baru-baru lahir adalah Yosua, ya, dan Kaleb. Dan kemudian Yosua Kaleb ini masuk dalam tim 12 yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, apa yang terjadi? Pergilah mereka ke tanah Kanaan, mengintai tanah Kanaan, saudara. Ya, ketika selesai diintai, apa yang terjadi? Pulanglah mereka, membuat laporan kepada Musa sebagai pemimpin. Ya, Pak Musa, lapor. Yang 10 melaporkan bahwa tidak usahlah kita ambil tanah Kanaan, gak usahlah kita ke sana. Kenapa? Penduduknya raksasa besar-besar, mengerikan, wajahnya sangar. Mungkin dokter berkata kenyataannya kita sakit dan belum pulih. Tapi kebenaran saya mau katakan bahwa saudara, kalau saudara sakit, saudara sudah sembuh. Saudara mau pegang kenyataan apa kebenaran? Ya, penduduk tanah Kanaan itu benar-benar raksasa, besar-besar badan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak takut dan tidak melihat, ya, penduduk itu yang besar-besar. Mereka memberikan perkataan iman, kebenaran sesuai dengan janji Allah bahwa itu adalah tanah nenek moyang mereka yang diberikan oleh Tuhan kepada 12 suku Israel. Amin. Pengenalan akan Tuhan membuat kita berkata yang benar. Yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Yang kita katakan adalah kebenaran firman Allah, sekalipun itu bertolak belakang dengan kenyataan yang kita alami. Saya mau katakan ada banyak yang sakit hari ini. Ya, saya sudah berdoa, kita sudah berdoa buat beberapa orang yang sakit. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terlena dengan penyakit ini. Seluruhnya milik Tuhan, ya. Seluruhnya keputusan kebenarannya ada pada Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini anakmu diambil oleh Tuhan, mau perkara apa saudara? Mau berontak sama siapa? Mau protes sama siapa? Kalau hari ini suamimu diambil orang, diambil Tuhan, istrimu diambil Tuhan, mau protes sama siapa? Dia pemilik segalanya. Amin. Nah, hari ini kalau hanya sakit-sakit biasa, saya terkadang, Bapak Ibu, kenapa saya berani katakan? Mungkin kami sudah lebih dulu berumah tangga. Anak saya 3. Anak saya 3, ya, kami tetap walaupun kecil-kecil mereka ini beribadah, saya bawa kepada Tuhan. Kalau memang sudah demam tinggi mungkin tidak, tapi kalau yang biasa-biasa, ya, dulu belum ada sepeda motor, masih jalan kaki, masih naik sepeda, kita bawa beribadah, saudara. Kalau saya memang tidak bisa anak dibawa, saya bilang istri di rumah, saya yang ibadah. Jangan dua-duanya yang ibadah. Ya, ya kan? Nah, jadi ada komunikasi, kita lihat kalau memang bisa ditinggalkan, kita tinggalkan, kita tengah beribadah. Kalau anak kita sakit, kalau suami kita sakit, papi sakit, iya, bisa nggak saya tinggal saya beribadah? Bisa, silakan, datang ibadah. Saya berani katakan saya lakukan, Bapak Ibu. Amin. Kita harus ingat komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita dengan gratis tanpa hasil usaha kita. Kita juga harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali seminggu. Itu pun kalau ibadah, itu pun kalau di rumah berdoa, itu pun kalau di rumah membaca firman Tuhan. Amin. Jangan sampai dunia ini mengatur kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Hobilah, sakit penyakitlah, pekerjaanlah, dan sebagainya. Jangan. Selagi masih ada waktu, mari beribadah kepada Tuhan. Kemarin saya tidak ibadah, Pak Andi Doris di sini khotbah, saya nonton Facebooknya Ibu Rame. Berapa orang yang datang? Saya monitor juga, Bapak Ibu. Saya juga ibadah di sana. Selesai ini, saya juga buka YouTube di kantor. Ya, kalau hati kita punya komitmen kepada Tuhan, banyak cara untuk beribadah. Saya bilang sama Pak KL kemarin, kalau kerja Pak di pabrik, pakai headset aja, buka YouTube, nonton ibadah. Live dari Tarutung, live dari Jakarta, semua bebas kan. Amin. Saya ingat Bapak Ibu, kalau masih memang bekerja, ibadah nggak menjadi di kantor. Banyak cara yang kita buat. Amin. Mari kita sungguh-sungguh punya komitmen. Nah, keluarga
Ya, Yosua ini ya meneladankan tentang iman yang diwujudkan ya dalam pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah. Meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah setia. Ya, berubah setianya berarti tidak setia. Keluarga ini tetap teguh dalam pilihannya. Amin. Ya, saya sudah katakan Yosua ini adalah orang yang benar-benar diurapi Tuhan. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Saya selidiki Alkitab, kenapa Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Rupanya ada kasus di Meriba. Kasus di Meriba ini dia marah besar, saudara. Ya, dia marah besar sehingga itu sampai kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bilang begini, Musa, kau nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Sebagai abdi Allah, Musa negosiasi. Apa benar sih Tuhan? Saya ini sudah berjuang membawa bangsamu ini dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa saya yang dari awal Tuhan pakai tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan? Ngeri kan? Kalau Musa jadi saya, udah pingsan aku. Kenapa? Dari awal dia berjuang membawa bangsa ini melewati Laut Tiberau. Waktu dia pukulkan air dengan tongkatnya terbelah dua. Kemudian apa? Ketika malam hari tiang api datang, siang hari tiang awan datang. Dia kerjakan semuanya, dipanggil naik gunung Sinai dia naik. Ya. Dia orang-orang Israel merepet, dia tetap tenang, dia tetap sabar. Tetapi ada batas kesabarannya. Dia marah di Meriba dan Tuhan bilang, "Gak boleh masuk tanah Kanaan." Musa mati di padang gurun dan sampai hari ini kuburannya tidak diketahui. Luar biasa. Tapi itulah kemauan Tuhan. Siapa yang berani protes? Berani? Gak ada yang berani. Bayangkan itu kalau saudara jadi Musa. Sudah mati-matian berpuasa, sudah doa, berikan hartanya, berikan semuanya untuk Tuhan. Tuhan bilang, gak boleh masuk. Karena satu hal, ketika negosiasi terakhir, Tuhan bilang begini kepada Musa, kau gak boleh masuk Musa. Urapilah Yosua bin Nun. Urapi. Dialah yang meneruskan tugasmu membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Jadi kisah yang kita baca tadi itu di Sikem. Ya, itu sudah masuk di dalam wilayah tanah Kanaan. Yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Yosua memilih Allah Israel yang sungguh-sungguh hidup dan tetap keluarganya teguh berdiri, tidak berubah setia. Bangsa Israel ini gampang berubah setia. Terlambat saja mana turun dari surga, merepet. Ya, lama saja Musa di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, merepet. Itu dia dosi Musa, buat lembu emas. Disembah, mereka menari-nari. Ya, ketika Musa turun dari Gunung Sinai ketemu, karena yang dibawa naik ke Gunung Sinai temannya itu adalah Yosua. Tapi Yosua itu nggak sampai ke bukit ujung, dia hanya tinggal di bawah, nggak boleh masuk. Itu peraturan Tuhan. Jadi ketika Musa selesai ngomong dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, Tuhan kasih 2 loh batu, yaitu 10 perintah. Di jalan ketemu sama Yosua. Yosua itu suara apa? Dikirain suara bangsa Israel memuji-muji Tuhan, tetapi suara mereka ya menari-nari, menyembah anak lembu emas buatan tangan mereka. Itu Musa marah besar. Jadi loh batu itu terpecah 2. Pong, dia marah. Ya kan? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang marah, itu biasa. Karena Musa pun dulu pernah marah. Ya, karena memimpin bangsa ini tidak gampang, karena menggembalakan ini tidak gampang. Padahal Musa itu punya tongkat. Bayangin itu, tongkat gembala itu dia punya. Tapi tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi saudaraku, bangsa Israel ini gampang ya merubah kesitanya bisa berubah-ubah tergantung situasi. Tapi keluarga Yosua menjadi keluarga yang teguh dalam pilihannya menyembah Allah. Nah, apa yang akan kita bisa pelajari dari iman Yosua? Yang pertama, kita baca ayat 14 dan ayat 15a. Saya akan baca. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Stop sampai di A-nya. Nah, yang pertama saudaraku, apa yang kita pelajari dari Yosua adalah iman, saudaraku, iman Yosua itu melahirkan sebuah ajaran. Ya, katakan ajaran. Yosua meneladangkan saudaraku bahwa iman seharusnya bukan hanya dipraktikkan secara personal, secara pribadi, tetapi diajarkan juga kepada pihak lain, termasuk keluarga dan orang lain. Yosua melakukan ini. Ya, Yosua bilang kepada bangsa Israel sebelum membagi tanah itu di tanah Kanaan. Jadi ketika sudah sampai di Sikem, tanah ini kan mau dibagi, udah nyampe nih di tanah Kanaan. Sebelum bangsa Israel berpisah, dia ngomong, "Hei bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada Allah mana kau beribadah." Dikasih pilihan. Amin. Ya, sama juga hari ini. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk beribadah. Pilih kepada siapa kamu beribadah. Pilih. Ya, kepada siapa beribadah bebas. Ya, itu katakan Musa kepada bangsa Israel. Tetapi selanjutnya dikatakan, kalau kami, saya dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebuah pengajaran saudaraku lahir dari sebuah kebenaran akan membawa dampak bukan hanya kepada personal, tetapi kepada orang lain. Amin. Iman kita akan berdampak kepada orang lain kalau kita sungguh-sungguh menghidupinya. Ya. Jadi kalau kita ada di sebuah komunitas, di sebuah organisasi, kalau kita masih belum bisa mengkamiri, kalau kita masih belum bisa bersaksi, memberikan ajaran kepada mereka tentang kebenaran firman Tuhan, ya saudaraku, berdoalah kepada Tuhan. Saya ini pengkhotbah di marga-marga. Ya, khotbah saya itu berbeda dengan khotbah yang lain. Saya pastikan itu. 2 tahun yang lalu saya menjadi panitia pesta Bonatahun. Saya kasih ayat yang luar biasa, ya, kepada pendeta pengkhotbah. Dia bersaksi di gedung. Sebelum khotbah dia bilang begini, "Amang sekretaris," katanya kepada Amang Butar-Butar, sekretaris kami, "Siapa panitia yang buat ayat ini? Ya, selama saya pendeta melayani pesta Bonatahun, tidak pernah ada ayat seperti ini." Jangan ayat bersyukur. Ya memang, tapi harus bersyukur apa yang dilakukan. Tapi yang kita lakukan adalah benar-benar, ya, bukan menakut-nakuti mereka, tetapi ketika mereka mendengar ayat firman Tuhan itu yang ada pengajarannya, mereka dibukakan. Amang ini menyampaikan khotbah itu luar biasa dengan ayat itu. Luar biasa. Dan lain dari yang lain. Nah, saya percaya orang yang mendengarkan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, harus dipraktekkan. Selain kepada keluarga juga mengajarkan iman kepada bangsa Israel. Ia mengajarkan agar ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi iman bagi Tuhan. Jadi ibadah merupakan hal yang menjadi ekspresi kita kepada Tuhan. Tahu ekspresi? Tahu? Ekspresi seperti apa namanya? Cara, kemudian tindakan, ya, bagaimana kita menghadapi sesuatu. Ya, tadi seperti Pak Nathanael, ya, dia memuji Tuhan, ekspresinya bisa meloncat, bisa gerakan tangannya, ya, dan lain sebagainya. Itu ekspresi, ya. Jadi ibadah itu merupakan ekspresi, ya, iman dari hidup kita. Ya, kalau kita memang memiliki ekspresi yang sungguh kepada Tuhan, maka ibadah itu menjadi gaya hidup. Nggak ada lagi yang monoton, ya, seninya ada beribadah. Itu yang penting, ya, ekspresi ibadah kita kepada Tuhan. Nah, kiranya saudaraku, keluarga kita menjadi tempat pertama untuk mengajarkan iman melalui ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang kita pelajari daripada iman Yosua? Iman yang menumbuhkan komitmen. Ayat 15b. Ya. Yang kedua adalah iman yang menumbuhkan komitmen. 15b dikatakan, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah ke seberang sungai Efrat, atau Allah
orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudaraku, catat, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah perkataan komitmen. Amin. Amin. Tidak ada ayatnya di situ kalau enak-enak saja. Tidak ada ayat di situ kalau sukacita saja beribadah. Enggak. Ya, selamanya kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu komitmen daripada Yosua. Ya, bahwa keluarganya harus memiliki komitmen. Nah, dunia ini saudaraku banyak pilihan. Di dunia ini banyak pilihan. Ya, di dunia ini saudaraku banyak pilihan yang bisa menggoda setiap kita, ya, menggoda setiap orang untuk tidak menggantungkan iman percayanya kepada Allah. Ya kan? Jadi godaan ini banyak saudara. Jangan masuk di situ. Ya. Kalau ada godaan-godaan di dunia ini tentang jabatan, tentang harta, tentang apapun saudaraku, jangan tinggalkan komitmen ibadahmu kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, tetapi apa yang diputuskan oleh Yosua dan seisi rumahnya menyatakan sebuah komitmen yang tinggi terhadap Allah. Ya, jadi kita pun saudaraku, di rumah saya ada itu tulisan ayat 24:15b ini. Aku dan seisi rumahku, ya, itu supaya mengingatkan kita kembali bahwa selama-lamanya kita punya komitmen kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah beribadah kepada Tuhan, tidak melihat keadaan, tidak melihat masalah, tidak melihat pergumulan, tidak melihat penyakit. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hobi tidak bisa membebaskanmu ketika sudah dipanggil nanti dari neraka. Harta tidak bisa membebaskanmu ketika sudah dipanggil nanti dari neraka. Ya, jabatan tidak bisa nanti kita membebaskan kita dari neraka jabatan kita itu. Ketika sudah Tuhan panggil kita, kita mati, maka yang terjadi adalah kita berhadapan muka dengan Sang Hakim. Nggak ada keluarga di sana, nggak ada harta di sana yang bisa menyelamatkan, nggak ada di sana jabatan yang bisa menyelamatkan, nggak ada. Hanya kita dengan Sang Pembuat keputusan, dengan kita dan juga pemilik surga. Ya, jadi jangan sampai hobi, penyakit yang mengatur kita, jabatan dan sebagainya. Tapi biarlah benar-benar hati kita ini, komitmen kita seperti Yosua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap Allah untuk beribadah bersama dengan keluarganya. Yosua dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah yang hidup dan benar. Karena pada waktu itu orang Amori menyembah Allahnya, orang Het menyembah Allahnya, orang Kanan menyembah Allahnya. Jadi banyak Allah-Allah waktu itu. Jadi sebelum sekarang pun, dulu pun sudah banyak Allah. Tetapi Yosua berpesan kepada bangsa Israel, kalau dia punya komitmen, dia beribadah kepada Allah beserta dengan keluarganya. Dan itu disampaikan kepada orang-orang Israel. Ya, penguasa yang telah membawa mereka dari Mesir dan memimpin menuju tanah Kanaan. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus punya komitmen. Amin. Kita sudah berkomitmen, kita sudah buka ibadah, kita juga buka pelayan di tempat ini. Komitmenlah dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Apapun yang diberikan tugas, lakukan dengan taat dan setia. Gereja kita ini saya katakan gereja yang memuridkan. Saya tidak mau terus yang khotbah di sini. Kalau bisa Bapak Ibu yang khotbah di sini, ganti-gantian kita. Jangan hanya Ibu Galung terus dua syafaat. Ya, jangan Pak Nathaniel terus yang khotbah, yang OL sama Ibu Erna, enggak. Kita semua harus bisa. Kita harus memuridkan. Gereja yang memuridkan. Ada gereja yang bertumbuh. Gereja yang tidak memuridkan, gereja yang mati, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, apa iman yang kita pelajari dari Yosua? Yang ketiga adalah iman yang menghasilkan dampak. Kita baca ayat 16 dan 17. Iman yang menghasilkan dampak. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah Yosua daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita
dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda dan mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ada pengakuan dari bangsa Israel, dari orang-orang Israel ketika Yosua menyampaikan komitmennya, imannya kepada mereka. Dikatakan bahwa Allah yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir telah membuat tanda-tanda mukjizat yang besar di depan mata kita. Ya kan? Mereka sebenarnya sudah lihat penyertaan Tuhan. Bayangkan 40 tahun berjalan di padang gurun, kasutnya nggak habis-habis. Saya punya sandal beli dari di EY, apa jadi EY-nya apa namanya? 1 bulan lepas lemnya. Ya. Bayangkan itu. Ini ada kasut, ada sandal yang datang dari Tuhan 40 tahun gak habis-habis. Kalau ada hari ini jual aku beli. Karena capek aku ganti sandal yang mana? Ya dari sandal Swallow, semua udah aku pakai. Gak lama juga, 2 bulan. Apalagi Swallow cepat hilangnya karena murah mungkin. Ya kan? Ya, 40 tahun nggak habis-habis. Kemudian 40 tahun mereka nggak kelaparan. Ya, 40 tahun mereka nggak kedinginan pada malam hari. Bayangkan penyertaannya itu. Apa yang terjadi? Laut Tibero berubah, terbelah 2. Mereka bisa lewat. Air yang pahit berubah jadi air yang manis. Banyak mukjizat yang dilihat oleh mata mereka, tetapi selalu mereka berubah setia kepada Tuhan. Kita yang sudah mengalami mukjizat Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, beribadahlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Apa mukjizat yang paling besar yang kita terima? Kalau kita mati, kita selamat. Apa yang kedua? Tiap pagi masih kita bangun bernafas yang segar. Ada orang yang bersyukur, terima kasih buat pagi hari Tuhan, aku masih bisa nafas. Ada yang ngomong begitu kepada Tuhan? Ada, puji Tuhan. Bayangin, coba 1 tabung oksigen, tanya itu di Google itu berapa per kilogram. Tanya, kalikan 24 jam. Ya, begitu luar biasanya mukjizat Tuhan kepada kita. Ya, saya walaupun diare masih bisa makan pedas. Mukjizat enggak itu? Masih bisa minum kopi walau diare. Ya kan? Kita minum kopi, kita minum teh. Puji Tuhan, masih keluar yang kuning dari urin. Ya kan? Berarti masih sehat. Ginjal kita masih sehat. Nah, itu mukjizat yang nomor 2. Ya, kemudian kalau kita bekerja dapat bonus, dapat gaji. Itulah namanya mukjizat yang ketiga. Ya. Amin. Nah, jadi nikmat apa lagi yang mau kita dustai? Ya kan? Enggak ada lagi kan? Begitu luar biasa Tuhan memberkati kita. Nah, kalau kita sudah terima mukjizat, mari setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Amin. Nah, yang terakhir saudaraku, karena komitmen yang diucapkan Yosua, bangsa itu mendapat pengaruh yang baik dan mendapat teladan untuk ditiru. Yosua dan keluarganya serta seluruh Israel telah mengalami bagaimana perbuatan-perbuatan besar Allah yang hidup menyertai mereka. Kita juga sudah merasakan penyertaan Tuhan, mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ini mukjizat ini. Ya, bagi saya, kalau saya bawa mules saya semalam, nggak mungkin saya bisa pelayanan juga. Tapi puji Tuhan pagi tadi, kok enak ya. Saya bilang sama istri, kok enak ya, puji Tuhan lah. Nah, saya tes, apakah saya sembuh? Saya tes. Saya pikirlah makan lontong dengan ini, si Bram, rupanya nggak mules lagi. Berarti sudah sehat. Ada yang mau tes saya makan panggang hari ini? Oke, puji Tuhan. Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Saya percaya, ya, iman Yosua ini ketika sudah kita praktekkan, maka komitmen beriman dan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya kita akan pegang untuk kemudian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri.